Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili hari ini Ibu Wali Kota, Ibu Astrid. Maaf ini kepada Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Sekarang ini saya jadi warga Panjenengan. Dulu ketika di SMA 1 sok-sok tak kongkon, tapi sekarang saya harus manut. Seperti ada dokter di rumah sakit itu, kalau saya konsultasi itu dilokne gini, pun saat ini jenengan kudu manut kali kula gitu. Nah, ini terima kasih kepada seluruhnya, bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Pendapi Gede. Akan saya sampaikan beberapa hal. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah bahwa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini silaturahim bisa terlaksana atas undangan dari panitia sebagai acara terakhir dari kegiatan penyambutan pemberangkatan sampai pemulangan, kemudian penyambutan hari ini terlaksana dengan baik. Di samping rasa syukur kita kehadirat Allah, mari kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersolawat kepada junjungan kita. Jadi kalau junjungan kita itu ya bahasa Arabnya kan Sayyidina gitu ya. Jadi kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung, manusia pilihan yang oleh Allah diamanati untuk menyampaikan risalah dinul haq buat seluruh umat manusia. Tidak dibatasi kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, tetapi selagi mereka manusia mendapatkan hak untuk mendapatkan bimbingan dari beliau. Dan kita bersolawat kepada beliau pada hakikatnya adalah ada pamrih. Pamrihnya besok biar kita mendapatkan syafaat darinya. Kalau mendapatkan syafaat berarti kita akan mendapatkan tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa ucapan. Pertama, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Surakarta, kemudian juga kepada Bapak Kepala Kemenak Kota Surakarta, yang pada kesempatan kali ini saya perhatikan slogannya ini tertulis kalau Kemenak itu melayani bangga melayani bangsa. Jadi kalau haji tahun ini ada rodok nyeleneh-nyeleneh itu berarti tidak ada masalah, karena kebanggaan untuk melayani. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompimda yang telah hadir di kesempatan yang mulia ini. Dan tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada para petugas penyelenggara haji dari Kota Surakarta, dari Jawa Tengah, yang pada kesempatan kali ini bisa jadi ada sebagian yang tidak bisa hadir karena ada acara juga di Solo Tigo. Ibu dan Bapak, tidak lupa pula kami sampaikan ucapan selamat. Ini Bapak, tak cari ini Pak Teguh gitu. Ini hajinya khusus ini ya. Karena khusus maka beliau harus masuk di rumah sakit gitu.
Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat ya. Dan didampingi oleh, maaf ini Pak Sekda, tak pikir-pikir sing makili jenengan memanang kok gitu. Beliau ini berdua bisa bersama-sama kita sekarang ini, dan ketika di Makkah, di Madinah ini bisa bersama-sama pula. Kemudian juga tidak lupa kami mewakili dari teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan. Karena saya diminta oleh Pak Bambang Josuwe, langsung aja pesan dan kesan. Kesan pertama, ini kayak aks ya, bahwa perjalanan haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah ini secara umum relatif lancar, ya, lancar. Hotel yang kita tempati, yang kami tempati di Makkah itu di wilayah Raudhah, memang agak jauh dengan Masjidil Haram, tapi hotel terbesar. Liftnya ada 20 lift, jadi nggak ada istilah antri gitu. Di samping masih ada lift-lift yang sifatnya darurat, hanya untuk barang-barang ya, jadi cukup mudah akses ke atas ke bawah di Makkah. Kemudian bis yang menjemput kami, bis sholawat, itu kebetulan di tempat yang pertama. Jadi kalau dari Masjidil Haram keliling itu, nanti di tempat atau di hotel kami itu relatif kosong, dan nanti langsung ke Masjidil Haram mampiri 2 hotel, lancar. Kemudian yang berkait dengan konsumsi, alhamdulillah semuanya yang saya tahu gitu, itu bisa menikmati, kecuali ada satu orang ini memang tampaknya dari rumah karena sudah membawa, apa mungkin punya perusahaan gitu. Ini ternyata dari datang sampai pulang itu yang dimakan mie, lainnya enggak. Kita bisa menikmati betul itu. Kemudian tadi saya sebutkan bis sholawat itu berjalan lancar, kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat itu pukul 7, bahkan yang pertama itu pukul 6.30 itu sudah berhenti. Sementara andai kata jamaah itu bersama-sama dengan bis sholawat, itu harus pagi-pagi benar ke Masjidil Haram. Ada yang tidak pulang dari subuh. Wah, ini kalau di masyarakat kita seperti itu tampaknya juga susah juga itu, di subuh. Kemudian andai kata sudah menempati di dalam, ternyata kroso pipis, maaf, itu harus keluar. Begitu keluar kembali sudah nggak bisa lagi. Kamu kok kepingin jeru, orang kita bahasa Arab ya orang mudeng gitu ya, ini. Kemudian di samping itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, perjalanan jamaah haji baik dari Makkah menuju ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah, ataupun dari Makkah langsung ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kalau yang dari Musdalifah, dari Mina, nanti akan perjalanan ke Arafah karena tarwiyah, nanti paginya bisa bersama-sama. Itu semua lancar, semua lancar. Arab Saudi bisa memberikan pelayanan dengan bagus, meskipun di Arab Saudi yang biasanya kegiatan haji itu dilayani oleh 1 syarikah, tahun ini ada 8 syarikah. Nah, sudah barang tentu ada nuansa satu dan yang lain itu menggunakan istilah kita mungkin fastabiqul khairat, berlomba-lomba berikan pelayanan. Nah, karena berlomba-lomba berikan pelayanan, sudah barang ada yang kalah juga gitu.
maka tidak semua jamaah haji bisa terlayani dengan baik oleh masing-masing syarikat. Tetapi secara umum, khusus jamaah haji dari kota Solo ini terlayani dengan baik dan memuaskan. Nah, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, ini sudah viral ya, sudah viral. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa kesan yang kami rasakan, pelayanan ada sedikit kendala berkait dengan perjalanan kami dari Muzdalifah. Nah, dari Muzdalifah untuk menuju ke Mina. Dan ini memang dari tahun ke tahun ini. Dari Muzdalifah menuju Mina pada tahun ini hampir semuanya berjalan. Jalan kaki, panas bukan main. Itu. Kemudian harus segera melaksanakan perjalanan lanjutan. Karena pada hari itu adalah hari di mana seluruh jamaah haji harus melaksanakan kegiatan melontar salah satu dari jamarat yang ada, yakni Jumrah Aqabah. Berarti perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina, kemudian di Mina menuju ke jamarat itu cukup melelahkan. Tetapi alhamdulillah, masya Allah, jamaah dari Solo itu semuanya enjoy. Andai kata bukan karena haji, disuruh jalan kaki dari sini Karanganyar boleh jadi baik. Tapi ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Oleh karenanya, mengakhiri apa yang saya sampaikan, ada beberapa pesan mewakili dari teman-teman. Maaf ini teman-teman, kalau saya menyampaikannya kurang nanti bisa disampaikan sendiri. Gitu. Pertama, hendaknya ke depan koordinasi dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi itu semakin diintensifkan berkaitan khusus dengan persoalan haji. Ya, karena kita ini tamu Allah, sebagai tamu Allah itu ingin bisa melaksanakan secara tuntas protokoler yang diberikan oleh Allah. Ya, sementara mereka yang ditugasi untuk among tamu gitu, itu hendaknya benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua berkait dengan bisolawat, ya, agar nanti disampaikan kalau bisa bisolawat itu ya agak dimundurkan dikit lah berhentinya perjalanan. Misalnya jam 9 misalnya. Sehingga jamaah yang mungkin ingin menunaikan ibadah haji, ingin sholat Jumat, itu masih bisa menggunakan bisolawat. Andaikan toh tidak bisa menggunakan bisolawat karena ingin berangkat agak siang dikit, itu bisa dengan taksi. Kemudian yang berikutnya, kami dari seluruh jamaah mohon maaf kepada semua pihak ya, apabila haji tahun 2025 ini cukup merepotkan kepada seluruh penyelenggara jamaah haji di Kota Surakarta. Dari pemerintah kota sampai kepada Kemenak, sampai kepada pihak-pihak yang lain yang bersama-sama untuk memberikan pelayanan kepada kami semua. Tetapi kami sangat-sangat bersyukur karena selama ini perjalanan haji dari awal sampai akhir itu relatif berjalan dengan lancar. Secara pribadi kepada seluruh teman ya, saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan kesan dan pesan ini masih ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan. Terakhir, kepada teman-teman IBHI, setelah kami ini pulang gitu, terimalah kami sebagai warga Ikatan Persaudaraan Haji Kota Surakarta dengan sebaik-baiknya. Kami kan baru, jadi belum tahu secara persis bagaimana sih haji yang sudah terbangun dalam IBHI misalnya. Ya nanti biar bisa bersama-sama. Dan tampaknya ini sebagai tanda kita nanti semua akan mendapatkan kartu tanda anggota. Nah, berarti legal formalnya sebagai
IPHI Kota Surakarta kita masuk. Saya kira begitu ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan silaturahim di pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua IPHI Kota Surakarta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Tontowi Mahdi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Akan didampingi yang pertama Bapak Haji Mulyono Budi Raharjo dan Bapak Haji Joko Siswanto.